Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada mahasiswa dimanapun berada, ruang kuliah kembali menemui saudara untuk berdiskusi tentang judul-judul penelitian skripsi berkaitan dengan pengembangan masyarakat atau disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat. Bagi yang belum pernah datang di channel ini, saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe terlebih dahulu. Tetapi bagi yang sudah pernah melakukan hal itu, ruang kuliah sangat mengucapkan sekali ribuan terima kasih. Oke, kali ini akan kita coba bahas tentang judul-judul penelitian skripsi tentang pengembangan masyarakat itu. Perlu kita jelaskan terlebih dahulu bahwa penelitian itu berasal daripada mana? Daripada permasalahan penelitian. Apa itu permasalahan penelitian? Mohon disimak kembali kepada video-video sebelum ini yang membahas tentang permasalahan penelitian itu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam memahami sebuah penelitian. Jadi dari mana datangnya sebuah penelitian itu? Dari permasalahan penelitian. Nah, inilah yang menjadi tolok ukur utama sekali dalam melakukan penelitian. Jika tidak ada permasalahan penelitian, maka penelitian itu tidak bisa kita lanjutkan. Maka saya berharap pelajari kembali, simak kembali apa itu permasalahan penelitian di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas apa itu penelitian pengembang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Penelitian yang bermuatan ada perubahan di dalamnya. Apakah melalui upaya yang dilakukan oleh si peneliti atau apa yang sudah terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, jadi penelitian itu ada sesuatu hal yang dilakukan untuk merubah sesuatu. Saya umpamakan seperti ini. Jika saudara sakit gigi, maka salah satu upaya yang dilakukan selama ini untuk mengatasi supaya gigi itu tidak sakit lagi adalah menyikat gigi setiap sesudah makan. Jadi itulah disebut dengan pengembangan tadi. Selama ini tidak setiap setelah makan menyikat gigi, tetapi sekarang dilakukan setiap sesudah makan disikat gigi. Untuk apa? Untuk supaya gigi itu tidak sakit. Nah, artinya apa? Penelitian pengembang pemberdayaan masyarakat itu adalah ada sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan sesuatu hal. Jadi sesuatu itu yang mana? Nah, sesuatu itu adalah nyikat gigi, ngosok gigi setelah makan. Untuk apa? Untuk supaya gigi itu tidak sakit. Nah, itulah artinya disebut dengan penelitian pengembangan tadi. Beberapa contoh judul yang terkait dengan ini bisa dilihat. Misalnya seperti ini. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali dilakukan pencegahan supaya COVID itu tidak menular. Nah, di sebuah kampung oleh masyarakat ada sesuatu hal yang dilakukannya. Dia membuat semacam gerakan jaga kampung yang dilakukan oleh masyarakat itu. Maka kita melihat sebagai seorang peneliti adalah bisa merumuskan sebuah judul seperti ini: pencegahan penularan COVID-19 melalui gerakan jaga kampung di Desa Angin Brembos. Jadi apa yang dilakukannya? Ada gerakan jaga kampung. Untuk apa? Untuk mencegah supaya COVID itu tidak menular. Nah, bagi si peneliti ini menjadi daya tarik satu permasalahan penelitian yang bisa
dilanjutkan menjadi sebuah penelitian pengembangan. Nah, oke, yang kedua, kita bisa juga lihat apalagi. Nah, ada masyarakat membangun dakwah mitigasi bencana untuk apa? Untuk membangun kekuatan masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, orang melalui dakwah dari satu masyarakat itu atau komunitas tertentu, dia membuat namanya dakwah mitigasi bencana. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun kekuatan masyarakat supaya bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, bagi seorang peneliti atau mahasiswa, melihat ini sebagai pintu masuk bisa diteliti dengan merumuskan judulnya seperti ini: dakwah mitigasi bencana dalam membangun kekuatan masyarakat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Di mana tempatnya? Jelaskan tempatnya itu. Nah, lanjut, contoh-contoh selanjutnya adalah, ini lagi, penanggulangan penularan COVID-19 berbasis komunikasi harmoni di komunitas anak jalanan di kota A. Nah, saya melihat permasalahannya seperti ini. Nah, ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh komunitas anak jalanan itu sendiri adalah komunikasi harmoni. Komunikasi harmoni itu dibangunnya untuk apa? Supaya mereka tidak tertular dengan COVID-19. Maka oleh sebab itu kita bisa merumuskan sebuah judul seperti ini: penanggulangan penularan COVID-19 berbasis komunikasi harmoni di komunitas anak jalanan di kota mana? Kota A misalnya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan untuk apa? Untuk menanggulangi sesuatu, untuk merumpah sesuatu, dan seterusnya. Judul selanjutnya bisa juga kita rumuskan seperti ini: membangun semangat literasi berbasis perpustakaan rumah pada masyarakat kampung nelayan. Nah, misalnya seperti ini, kita menemukan dalam masyarakat ada membuat gerakan perpustakaan rumah. Otomatis perpustakaan rumah itu supaya orang bisa membaca buku ketika berada di rumah atau ketika di mana saja, karena dia punya perpustakaan rumah. Oleh sebab itu, bagi seorang mahasiswa yang akan melakukan penulisan skripsi, dia bisa merumuskan judul skripsinya seperti ini yang berkaitan skripsi pemberdayaan itu: membangun semangat literasi berbasis perpustakaan rumah pada masyarakat mana, di mana terjadinya itu, kampung nelayan desa laut. Jadi kita harus melihat dulu, di sana misalnya kita jalan-jalan ketemu dengan ada gerakan perpustakaan rumah dibuat oleh sebuah kampung itu. Tentu jelas perpustakaan rumah itu dilakukannya sebagai bentuk upaya supaya di masyarakat setempat itu terjadi apa? Minat bacanya. Nah, minat baca itu kaitannya dengan literasi. Jadi maka seorang yang ingin menulis judul skripsi, judul penelitiannya terkait dengan pengembang masyarakat, bisa dengan seperti ini: membangun semangat literasi berbasis perpustakaan rumah pada masyarakat kampung nelayan. Selanjutnya bisa juga kita merumuskan sebuah judul penelitian pengembangan masyarakat itu dengan seperti ini: penanggulangan putus sekolah di kalangan anak pemulung melalui gerakan anti bodoh. Misalnya seperti ini, kita jalan-jalan di komunitas pemulung itu, ternyata ada dibuat oleh orang atau pemulung itu sendiri yang membuat, namanya dibuatnya adalah anti bodoh, gerakannya anti bodoh dibuatnya. Nah, bagi kita sangat menarik sekali sebagai seorang peneliti membuat ini menjadi sebuah penelitian pengembangan
Apa yang bisa kita rumuskan judulnya? Ya seperti ini, penanggulangan putus sekolah di kalangan anak pemulung melalui gerakan anti bodoh. Berarti anti bodoh itu sudah dilakukan oleh masyarakat di sana, bentuk gerakannya sudah ada, dan kemudian ketika kita tanya bahwa gerakan anti bodoh ini katanya adalah supaya anak-anak di situ tidak putus sekolah, atau selama ini banyak putus sekolah. Salah satu gerakannya yang dibuatnya adalah anti bodoh. Maka kita adalah bisa merumuskan judul seperti yang saya sebutkan ini. Lanjut, bisa juga seperti ini, memberantas buta Al-Quran melalui gerakan maghrib menyaji di kampung surga misalnya. Nah, saya melihat juga ada permasalahan seperti ini. Selama ini ada maghrib mengaji dilakukan oleh sebuah masyarakat atau dalam masyarakat tertentu. Maghrib mengaji, semua ada gerakan, ada peraturan segala macam gitu, bahwa di satu masyarakat itu harus ada maghrib itu mengaji. Nah, tentu maghrib mengaji itu adalah salah satu upaya dari masyarakat tersebut supaya masyarakat tidak buta dengan Al-Quran. Maka kita bisa membuat sebuah judul penelitian skripsi yang berkaitan dengan pengembangan itu seperti ini, memberantas buta Al-Quran melalui gerakan maghrib mengaji di kampung surga. Pasti ada maghrib mengaji. Oke. Selanjutnya juga bisa kita rumuskan seperti ini, sebuah judul, membangun ketahanan keluarga melalui sekolah keluarga di kota B. Nah, sekolah di sebuah kota B itu ada dilakukan misalnya sekolah keluarga. Tentu sekolah keluarga ini adalah untuk membangun ketahanan keluarga. Maka si peneliti bisa merumuskan judul seperti ini, membangun ketahanan keluarga melalui sekolah keluarga di kota B. Pastikan bahwa sekolah keluarga itu ada. Oke, kita lanjutkan. Contoh-contoh judul pengembang pemberdayaan selanjutnya adalah penanggulangan pengangguran di kalangan terdidik melalui gerakan entrepreneur writer. Ada enggak gerakan itu dilakukan oleh masyarakat? Tetapi gerakan itu sudah lama terjadi. Misalnya kita ingin melihat, ternyata gerakan itu dibuat oleh masyarakat setempat dalam rangka untuk menanggulangi pengangguran terdidik. Nah, bagi si peneliti yang terkait dengan ingin mengajukan judul penelitiannya dengan pengembang masyarakat, tentu bisa membuat judul, merumuskan judul seperti yang terlihat ini, penanggulangan pengangguran di kalangan terdidik melalui gerakan entrepreneur writer di kampung pintar. Selanjutnya juga bisa kita ajukan setelah kita melihat bahwa di sekolah itu ada punya program. Programnya apa? Polisi sekolah. Di sekolah itu ada programnya polisi sekolah. Nah, apa tujuannya polisi sekolah itu adalah supaya pelajar-pelajar memiliki kesadaran berlalu lintas. Nah, ini bagi yang tertarik mengajukan judul penelitian pengembangan bisa merumuskan judulnya itu seperti ini, pelajar sadar lalu lintas berbasis polisi sekolah di kota A. Nah, kita lanjutkan. Ada yang harus diperhatikan dalam menulis skripsi terkait dengan judulnya berhubungan atau permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan atau pengembang masyarakat itu. Perhatikan betul bahwa judul itu ada kausalitas, ada sebab dan akibatnya di dalamnya. A menyebabkan B, artinya apa? Nah, coba kita lihat tadi, polisi sekolah menyebabkan sadar berlalu lintas. Jadi ada yang disebabkan. Nah, ada upaya yang dilakukan di situ. Apakah upaya itu dilakukan oleh orang lain atau oleh masyarakat itu sendiri? Nah, misalnya tadi maghrib mengaji.
sebagai bentuk upaya daripada pemberantasan buta Al-Quran. Nah, apa yang dilakukan untuk memberantasnya itu? Maghrib mengaji oleh masyarakat setempat. Nah, ini menarik untuk diteliti oleh para yang berminat melakukan penelitian penulisan skripsi terkait dengan pengembangan masyarakat tadi. Nah, oke. Itu diantara judul-judul yang bisa diajukan terkait dengan asumsi-asumsi permasalahan yang ada saya lihat di tengah masyarakat. Tentu bagi yang berminat, lanjutkan melihat kembali apa yang ada dalam permasalahan sesungguhnya untuk kepentingan penelitian itu. Kalau tidak ada permasalahan penelitian, jangan diangkat, karena itu tidak bisa kita lakukan untuk diteliti. Karena kalau kita meneliti, tentu segala sesuatu itu yang ada, bukan yang tidak ada. Oke, pastikan lihat kembali di situasi di dunia, di sekeliling kita, apa sesungguhnya yang berlaku. Nah, sesungguh yang berlaku itu bisa kita lakukan penelitian jika kita sudah menemukan, sudah melihat ada fenomena, ada permasalahan di dalamnya. Oke, demikian saja dulu. Sampai di sini pertemuan kita dalam rangka membahas judul-judul penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.